Sang maestro Indonesia Titiek Puspa sudah dihantarkan keluarga dan kerabat ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Selengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky langsung dari TPU Tanah Kusir. Alfa, siapa saja tokoh yang hadir dalam pemakaman Titiek Puspa hari ini? Ya, Maido dan juga saudara, kalau di prosesi pemakaman maestro penyanyi senior almarhum Eyang Titiek Puspa hari ini ada beberapa tokoh dari artis, kemudian artis senior, kemudian ada juga ketua Pepabri seperti Agung Gumelar, kemudian ada Vina Panduwinata dan juga Slamet Raharjo. Ini beberapa artis senior yang kemudian menjadi rekan dekat dari almarhum Eyang Titiek Puspa untuk mengantarkan ke peristirahatan terakhir dari senior tersebut. Prosesi pemakaman saat ini memang sudah selesai sejak pukul 2 tadi, Maido dan juga saudara, dan saat ini yang berada di lokasi tepatnya di Blok AA1 TPU Tanah Kusir adalah keluarga dan juga warga yang kemudian ingin berziarah ke pemakaman Eyang Titiek Puspa untuk terakhir kalinya. Tadi prosesinya dimulai sejak pukul 13.30 atau setengah 2 waktu Indonesia Barat ketika jenazah Eyang Titiek Puspa tiba dari Wisma Puspa dari kawasan Jakarta Selatan, dan proses ini cukup singkat, pukul 2 sudah selesai, dan kemudian setelahnya warga diberikan dan tokoh-tokoh lain diberikan waktu untuk berziarah di pemakaman almarhumah Eyang Titiek Puspa. Nantinya keluarga inti kemudian sudah memberikan keterangan terkait dengan kepergian dan harapan-harapan juga yang diberikan kepada para peziarah dari rekan-rekan Eyang Titiek Puspa ini cukup banyak, Maido dan juga saudara. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah bagaimana Eyang Titiek Puspa dikenang di mata rekan-rekan dan juga di mata publik, dan harapannya akan segera disematkan sebagai pahlawan nasional dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Tetapi hal ini masih belum bisa ditentukan apakah Eyang Titiek Puspa akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional, tapi yang bisa dipastikan bahwa warisan kesenian dan kebudayaan yang diwariskan oleh almarhum Eyang Titiek Puspa sesuai dengan arti namanya Puspa yang berarti bunga, memberikan kesan cantik, harum, dan meninggalkan kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan, baik itu di mata rekan-rekannya, keluarga, maupun di mata rakyat Indonesia yang kemudian mengenal Eyang Titiek Puspa sejak 87 tahun yang lalu. Hai dok. Oke. Alfa, duka mendalam sangat bisa dirasakan di TPU Tanah Kusir saat pelayat mengantarkan Titiek Puspa ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bagaimana kemudian kerabat mengenang sosok Titiek Puspa? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Maido dan juga saudara, mengenang Eyang Titiek Puspa atau Sudarwati yang memiliki nama asli Sudarwati ini sangat banyak, dan ada yang paling bisa dikenang ada karya-karyanya, karena Eyang Titiek Puspa ini selalu menciptakan lagu yang kemudian easy listening atau mudah diingat oleh para pendengarnya hingga saat ini, mulai dari Kupu-Kupu Malam yang kemudian itu tadi juga sempat disebutkan oleh penyanyi senior Vina Panduwinata, beberapa lagu yang diingat oleh rekan-rekan sejawat dari Eyang Titiek Puspa, serta nasihat-nasihat yang diberikan oleh almarhum Eyang Titiek Puspa kepada para penerusnya begitu. Kalau kepada Vina Panduwinata, Eyang Titiek Puspa menyebutkan untuk terus berkarya agar tidak menyerah memberikan karya kesenian di Indonesia tentu saja, dan untuk memperjuangkan hak-hak dari para pekerja seni atau pegiat seni, dan ini yang kemudian diingat di ingatan para rekan. Kemudian kalau dari keluarga juga bagaimana semangat dari Eyang Titiek Puspa sampai di detik-detik terakhirnya ketika dirawat intensif di Rumah Sakit Medistra Jakarta, di mana Eyang Titiek Puspa kita tahu, Maido dan juga saudara, dilarikan ke Rumah Sakit Medistra Jakarta ketika sedang
melakukan syuting di salah satu program di stasiun televisi swasta, yang artinya sampai di akhir masa waktunya Eyang Titiek Puspa tetap berkarya untuk kemudian tetap bisa diingat di mata rakyat Indonesia ketika memang karya-karyanya ini memang patut untuk diingat oleh kita semua, termasuk tentu saja keluarga dan juga rekan-rekannya. Kalau Mama Ina atau Vina Panduwinata tadi menyebutkan bahwa terakhir bertemu atau berinteraksi dengan Eyang Titiek Puspa ketika melakukan buka bersama di tanggal 24 Maret 2025 lalu, dan obrolannya atau diskusinya masih seputar bagaimana perjuangan pegiat seni di dalam Indonesia ini terus berkarya walaupun usianya sudah tua, dan memberikan kenangan-kenangan bagi rakyat Indonesia terkait dengan kesenian di Indonesia. Medok. Alvania Rizky, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari lokasi pemakaman dari Titiek Puspa. Terima kasih Alva.